Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini tentang indahnya keragaman kesenian daerah di negeriku. Tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang keragaman suku, kemudian pakaian daerah, rumah adat, kemudian sudah mempelajari juga tentang keragaman agama di Indonesia. Hari ini kita lanjutkan mempelajari keragaman kesenian daerah. Ternyata kesenian daerah antara provinsi itu juga berbeda-beda, juga beragam. Coba kita lihat di sini. Yang merupakan khasanah kebudayaan di negeri kita itu ada tari daerah, lagu daerah, senjata tradisional. Ini semuanya beragam, berbeda-beda ya, merupakan khasanah dalam kebudayaan. Kita ambil contoh misalnya dari Provinsi Sulawesi Selatan ya. Ibu kotanya Makassar. Rumah adatnya rumah tongkonan, pakaian adatnya pakaian adat Budo, kemudian tarian tradisionalnya tarian Bosara, tari kipas, tari Pakarena dan lainnya ya, banyak sekali di sini tarinya, sangat beragam sekali. Kalau kita melihat dari senjata tradisionalnya ada badik, peda, sabel, tombak dan perisai. Lagu daerahnya Angin Mamiri, Pakirana, Marincong, kemudian sukunya suku Mandar, Bugis, Toraja, dan Makassar. Kemudian julukannya itu Kota Daeng, itu julukannya. Bahasa daerahnya bahasa Mandar dan Toraja. Ini satu provinsi ya. Itu kita bisa melihat pakaian adatnya sudah berbeda-beda ya, beragam. Kemudian lagu daerahnya juga beragam. Kita ambil lagi contoh dari Provinsi Jawa Timur misalnya. Ibu kotanya Surabaya. Rumah adatnya rumah Situbondo, rumah Joglo. Pakaian adatnya pakaian adat pesaan. Kemudian tarian tradisionalnya ada tari remo, tari reok, kemudian tari tegul ya. Senjata tradisionalnya celurit, ya. Lagu daerahnya keraban sape, tanduk majeng, rek ayo rek, jublak-jublak suweng itu lagu daerahnya. Kemudian sukunya di sini suku Jawa Madura, Tengger, Bawean dan Osing. Julukannya julukan kota pahlawan. Bahasa daerahnya Jawa dan Madura. Ini kita ambil dari dua contoh dua provinsi itu saja berbeda ya. Dari rumah adatnya, pakaian adatnya, tari tradisionalnya, bahasa daerahnya, kemudian senjata tradisionalnya itu juga berbeda, juga beragam. Jadi sangat indah sekali keragaman yang ada di Indonesia itu. Dari suku, pakaian adat, kemudian rumah adat, kesenian itu semuanya berbeda-beda mempunyai kesenian masing-masing. Kemudian ragam gerak tari kreasi daerah. Ternyata dalam tarian itu juga ragam geraknya itu sangat beragam. Jadi gerakannya juga beragam. Satu tarian itu juga mempunyai gerakan yang berbeda-beda. Kita ambil dari satu saja, tari Loliana yang merupakan tari kreasi dari Maluku. Contoh ragam gerak tari Loliana dari Maluku kita bisa lihat ada yang namanya wewa, gerakan tangan dengan tangan berlinggang, kemudian mola pleta, gerakan jalan dengan variasi lompatan cepat, kemudian ada mola kekea, gerakan jalan dengan variasi lompatan lembut, dan masih banyak sekali ragam gerak tari kreasi Loliana dari Maluku ini. Nanti untuk anak-anak bisa dibaca lagi ya di buku pendamping tema, itu sudah ada di dalam daftar tabel, itu sangat banyak sekali. Kemudian dalam gerakan tari ada iringan musik ya, ada iringan gerak tari kreasi daerah dibagi menjadi dua, ada iringan internal dan iringan eksternal. Iringan internal itu iringan tari yang berasal dari dalam diri penari. Jadi iringannya berasal dari dalam dirinya. Biasanya menggunakan anggota tubuh, misalnya tepukan atau nyanyian. Jadi menggunakan anggota badan di tubuh kita, itu iringan tari internal. Kemudian ada iringan eksternal, yaitu iringan yang berasal dari luar diri penari, misalnya menggunakan alat musik, itu kan iringan tari yang berasal dari luar diri penari itu ya. Jadi ada dua, iringan internal dan eksternal.
Yang berikutnya, bentuk musik pengiring ini juga dibedakan menjadi dua. Musik pengiring yang iringannya sederhana sama iringan yang rumit atau kompleks. Contoh iringan sederhana itu pada tari suku Dayak, kemudian di Papua, NTB, NTT, Maluku, itu hanya diiringi beberapa musik saja. Ada yang hanya diiringi oleh alat musik tiup, misalnya suling, atau ada yang diiringi alat musik petik, contohnya sasando, sape, gitar, kemudian ada yang hanya diiringi alat musik pukul, tifa, dan gondang. Jadi hanya diiringi satu alat musik atau dua alat musik, yaitu contoh iringan yang sederhana. Contoh iringan yang rumit itu tari Jawa yang menggunakan gamelan dari Jawa. Jadi kan kalau gamelan itu kan dari berbagai macam alat musik kemudian dibunyikan secara bersama dengan nada yang sudah diatur dengan sedemikian hingga sehingga menghasilkan bunyi yang sangat sangat indah seperti itu. Ini tapi rumit, dalam iringannya itu rumit. Kita lihat coba contoh dari alat musik ini. Dari yang pertama alat musik tiup ya, suling, ya, gambarnya seperti ini. Kemudian alat musik yang dipetik, ada gitar, kemudian sasando ya. Sasando ini bentuknya melengkung, kemudian di tengah ini ada dawenya, yaitu kawat yang halus. Kemudian dipetik itu nanti menghasilkan bunyi. Kemudian ada sape, ini juga dipetik alatnya ya. Kalau kita lihat yang lainnya, ini jenis alat musik yang dipukul, ada tifa, bentuknya seperti ini dari Papua itu ya. Kemudian ada gondang juga, ini juga dipukul. Nah, yang terakhir itu gamelan. Gamelan di sini adalah alat musik yang rumit karena semuanya ini harus berbunyi ya, harus disesuaikan dengan aturan yang sudah yang sedemikian, itu memang menjadikan rumit ya. Tapi indah ketika dibunyikan secara bersamaan, itu indah ya. Ada gong, ada gamelan, kemudian ada yang lainnya juga, alat musik yang lainnya juga. Itu pembelajaran hari ini anak-anak semuanya tentang keragaman kesenian daerah yang ada di negeriku. Itu saja anak-anak semuanya pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya nanti akan saya kirimkan di Google Classroom. Itu dulu. Terima kasih pada anak-anak semuanya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jika bermanfaat silakan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.